Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Seperti biasa di sini Mimin akan kembali menemani kalian dengan sebuah cerita film horor terbaru rilisan tahun 2024. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Cerita ini dimulai di rumah keluarga Mark. Pada pagi itu Valentina sebagai istri sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk Mark pergi berangkat bekerja. Dalam pernikahan Mark dan Valentina dikaruniai seorang putri yaitu Jenny. Sedikit perbincangan di antara mereka berdua. Mark memberitahukan kalau hari ini dia dipanggil oleh atasannya di kantor. Mark bekerja di perusahaan tersebut sudah hampir 4 tahun. Dia yakin kalau panggilan dari atasan itu karena ingin menaikkan gajinya. Karena sudah peraturan di perusahaan, setiap 4 tahun bekerja pasti akan ada kenaikan gaji. Tentu saja itu adalah kabar gembira. Di ruangan tengah, sesuatu keanehan terjadi. Valentina melihat pintu itu terbuka dengan sendirinya. Padahal di sana sama sekali tidak ada orang lain. Bahkan dia juga tidak melihat adanya hembusan angin yang menggoyangkan pintu tersebut. Lalu terdengar suara Jenny memanggil. Dia pun lalu bergegas menghampiri. Namun, dia dikejutkan ketika melihat ada sesosok lain berada di belakang Jenny. Dan di saat itu juga, sesosok itu langsung menghilang. Sedikit informasi kalau ternyata putri mereka yaitu Jenny sedang sakit guys. Jenny mempunyai kanker ganas di dalam tubuhnya. Semenjak Jenny sakit, mereka memberi perhatian lebih kepada Jenny. Selain daripada itu, Mark bersama Valentina juga sedang berjuang keras mencari biaya lebih untuk pengobatan Jenny di rumah sakit. Singkat cerita, bertemulah Mark dengan atasannya itu. Alih-alih dia berharap mendapatkan kenaikan gaji, tapi ternyata justru atasannya memanggil memberikan informasi bahwa Mark dikeluarkan dari perusahaan tersebut dengan alasan perusahaan sedang rugi. Pihak dari perusahaan terpaksa harus memecat beberapa karyawannya, termasuk Mark sendiri. Sungguh kabar tersebut di luar dugaan Mark. Berharap dia mendapatkan kenaikan gaji, namun pada kenyataannya nasib berkata lain. Padahal kita tahu Mark bersama Valentina sedang mencari dana tambahan untuk pengobatan Jenny. Dari hasil pemeriksaan Jenny di rumah sakit, kanker di kepala Jenny sudah mulai menyebar ke otaknya. Dokter sangat menyarankan agar Jenny harus segera ditangani sebelum semuanya terlambat. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah pihak dari rumah sakit meminta kepada Valentina untuk membayar terlebih dulu agar proses kemoterapi kepada Jenny bisa dilakukan. Dan asuransi kesehatan yang dimiliki Valentina belum bisa menutupi semua biaya itu. Valentina harus mencari biaya tambahan lain untuk bisa menutupinya. Mark kembali pulang. Tak sengaja dia menemukan patung Santa Muerte yang tergeletak di depan rumah. Cukup aneh kenapa patung itu berada di sana. Tapi Mark tidak berpikiran aneh-aneh. Dia malah membawa patung itu dan menyimpannya di dalam rumah. Tak lama Valentina kembali. Dia memberitahukan kalau mereka butuh uang sebanyak $50.000 untuk menutupi biaya kekurangan rumah sakit Jenny. Uang tersebut harus segera dibayarkan karena pihak rumah sakit tidak akan melakukan pengobatan sebelum biaya rumah sakit itu dilunasi. Valentina terkejut ketika dia melihat patung Santa Muerte sudah ada di dalam rumahnya. Entah kenapa dia begitu ketakutan dengan patung tersebut. Mark mengatakan kalau dia menemukan patung itu ada di depan rumah. Walaupun dia tidak memberitahukan ada apa dengan patung Santa Muerte, tapi di sini terlihat dari raut wajah Valentina seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Disinilah tanggung jawab seorang ayah diperjuangkan. Mark tidak menceritakan kepada Valentina kalau dia sudah dipecat dari perusahaan. Dia masih mencoba untuk mencari jalan keluar. Saat itu dia datang ke sebuah bar untuk menemui kakaknya yaitu Andreas. Setelah berbincang-bincang, Mark mulai bercerita kalau dia sedang butuh bantuan terkait soal biaya Jenny yang akan dirawat di rumah sakit. Andreas sendiri bukanlah orang yang banyak uang, namun dia memberikan informasi kepada Mark kalau ada seseorang yang mungkin akan bisa membantu dia. Di keesokan harinya, Andreas mengajak Mark ke sebuah tempat. Tak pernah Mark duga ternyata Andreas membawa Mark kepada seorang dukun. Awalnya Mark sendiri terkejut kok bisa-bisanya Andreas membawa permasalahan ini kepada seorang dukun.
Tapi Andreas mencoba meyakinkan, dan tidak ada salahnya jika Mark mencoba. Dengan sedikit terpaksa, Mark mengikuti apa saja yang diperintahkan. Namun saat si dukun itu sudah tahu permasalahan Mark terkait Jenny mempunyai penyakit kanker, padahal Mark sendiri belum cerita. Disinilah Mark mulai merasa aneh. Aneh dalam artian takjub. Bagaimana si dukun bisa tahu itu semuanya? Si dukun mulai menerawang Mark dengan menggunakan sebuah kartu tarot. Dari beberapa petunjuk, si dukun mengatakan ada rasa sakit dan kekhawatiran. Dan di kartu berikutnya, ada juga kengerian akan terjadi kepada Mark di masa yang akan datang. Si dukun belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dia hanya bisa meramal masa depan, tapi si dukun tidak bisa merubah masa depan itu. Namun, ada seseorang yang bisa membantu Mark untuk menghadapi permasalahan itu. Mark kembali pulang. Akhirnya Mark bercerita kepada Valentina kalau sebenarnya dia sudah dipecat dari pekerjaannya. Tapi Mark berjanji akan mencari jalan keluar agar Jenny bisa sembuh dari penyakitnya itu. Tidak ada waktu bagi mereka berdua untuk mengeluh. Valentina berusaha untuk tetap tegar dan percaya kepada Mark. Melihat Valentina sudah mulai tenang, Mark mulai mengajak dia berbicara. Mark mengajak Valentina ke sebuah tempat di mana tempat tersebut diyakini akan bisa menyembuhkan penyakit Jenny. Dan yang paling penting adalah mereka tidak perlu membayar uang untuk mendapatkan pertolongannya. Mark hanya butuh Valentina ikut bersamanya ke tempat itu. Mark sangat memohon agar Valentina mau ikut. Tanpa pikir panjang, Valentina pun menerima tawaran tersebut. Sebelumnya Mark sudah menghubungi Andreas, meminta dia untuk menjaga Jenny di rumah selama mereka pergi. Dalam perjalanan, Mark memberitahukan kalau tujuan mereka sebenarnya akan pergi kepada seorang dukun. Dukun itulah yang akan membantu mereka untuk menyembuhkan penyakit Jenny. Mendengar itu tentu saja Valentina tertawa dan mengira Mark sedang tidak waras. Di zaman seperti ini Mark masih percaya dengan seorang dukun. Lalu sampailah mereka di tempat si dukun itu lagi. Dia mengarahkan Mark dan Valentina untuk menemui seseorang di dalam sana. Pria itu bernama Luke. Jadi intinya Luke bisa menyembuhkan kanker yang diderita oleh Jenny. Namun untuk bisa menyembuhkan penyakit itu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bukan berupa uang. Luke tidak langsung memberikan jawaban soal bayarannya. Dia hanya memberikan sebuah gulungan kertas dan mereka harus mengisi kertas tersebut. Sekiranya bayaran apa yang pantas untuk kesembuhan Jenny. Mark dan Valentina boleh datang kembali pada keesokan harinya. Pada siang hari ketika Valentina sedang bekerja di rumah sakit, penampakan sesosok wanita itu muncul kembali. Kali ini Valentina benar-benar merasa ketakutan karena dia yakin kalau itu bukanlah sebuah halusinasi. Kejadian tersebut benar-benar membuat Valentina kacau dan hampir membuat dia hilang kendali. Pada malam hari mereka berdua kembali menemui Luke. Di sana Luke langsung mengarahkan mereka untuk masuk ke sebuah ruangan yang tertutupi tirai. Di ruangan itu semuanya terlihat gelap. Rasa curiga dan takut mulai menyelimuti Valentina. Luke meminta kepada mereka menyimpan gulungan kertas itu di sebuah wadah berisikan darah. Setelah menyimpan gulungan kertas, lalu tiba-tiba saja Mark menghilang. Luke berkata kalau bayaran yang dituliskan oleh Mark tidak mencukupi untuk kesembuhan Jenny. Sampai pada akhirnya Valentina berucap kalau dirinya mau melakukan apa saja sekalipun nyawa yang harus dipertaruhkan asal Jenny bisa disembuhkan. Dan tercapailah sebuah kesepakatan antara Luke dengan Valentina. Kehidupan dibayar dengan kehidupan. Luke berkata Jenny akan sembuh dari kanker yang dideritanya dan kesembuhan Jenny akan dibayar oleh jiwa Valentina. Dalam 3 hari ke depan Valentina harus menyerahkan jiwanya kepada Luke. Lalu tiba-tiba Mark dan Valentina sudah berada di dalam kamar mereka. Mereka berdua pun merasa kebingungan kenapa bisa tiba-tiba sudah berada di dalam kamar. Di keesokan hari keajaiban itu memang terjadi guys. Valentina dihubungi oleh pihak dari rumah sakit memberitahukan pengobatan untuk Jenny sudah bisa dilakukan. Anehnya siapa yang membiayai pengobatan Jenny? Padahal Mark dan Valentina belum membayar sepeser pun pengobatan tersebut. 1 hari kemudian setelah Jenny menjalani pengobatan,
tak pernah mereka duga. Bahkan dokter yang menangani Jenny sendiri tidak menyangka Jenny bisa sembuh dengan begitu sangat cepat. Tapi jujur saja, setelah kesembuhan Jenny yang tidak masuk di akal dan terlihat aneh, justru Valentina merasakan kekhawatiran berlebih. Selalu saja ada hal yang membuat dia tidak merasa tenang. Yang membuat Valentina terkejut ketika dia melihat Jenny memegang sebuah boneka. Boneka milik Valentina sejak dia masih kecil. Jenny mengatakan kalau boneka itu ia dapatkan dari seseorang yang berada di luar. Dan saat Jenny keluar melihat siapa orang tersebut, ternyata itu adalah Luke. Luke datang hanya mengingatkan atas perjanjian yang sudah mereka sepakati. Lalu tiba-tiba Luke menghilang begitu saja. Disinilah Valentina mulai mengingkari perjanjian antara dia dengan Luke. Dia mencari cara agar bisa terlepas dari ikatan perjanjian tersebut. Salah satunya adalah dengan datang ke gereja, menemui Pastor Jackson di sana. Dia menceritakan semuanya dan berharap mendapatkan bantuan dan petunjuk. Namun ternyata Pastor Jackson yang selama ini Valentina kenal mempunyai rahasia tersembunyi tentang kehidupan keluarga Valentina di masa lalu. Pastor Jackson menceritakan kepada mereka, dulu ketika Valentina masih kecil, Valentina pernah terkena kanker. Pada saat itu, Valentina tak sengaja melihat seorang wanita hamil yang diikat di dalam sebuah gudang. Di mana di sana juga terlihat ada Miguel dan ibunya Valentina yaitu Celia. Mereka seperti sedang melakukan sebuah ritual sesembahan dan wanita itu menjadi korbannya. Sempat terjadi penolakan, Celia tidak setuju atas apa yang dilakukan oleh suaminya dengan mengorbankan orang lain demi untuk keselamatan keluarga mereka. Namun Miguel tetap akan melakukan sesembahan tersebut. Celia sempat melihat Valentina ada di sana, tapi Valentina malah kabur karena melihat kejahatan yang dilakukan oleh Miguel. Jadi intinya gini guys, ternyata serangan kanker yang diderita Jenny sekarang itu sebenarnya penyakit turunan dari Valentina sendiri. Namun entah kenapa kedua orang tua Valentina dulu memilih jalan pintas dengan meminta bantuan kepada Santa Muerte. Santa Muerte adalah sesosok jelmaan iblis. Disinilah terjadi pertukaran jiwa antara Valentina dengan Celia ibunya. Valentina bisa sembuh tapi ditukar dengan jiwa Celia. Celia memilih untuk mengorbankan dirinya daripada harus mengorbankan jiwa orang lain. Sementara di gudang, kebakaran terjadi. Naas ayahnya terjebak dan terbakar di gudang itu. Sementara Valentina sendiri ditemukan oleh Pastor Jackson di jalanan. Dari sejak kejadian itu, Valentina dibesarkan di panti asuhan. Pastor memberikan sebuah kotak di mana itu adalah abunya Celia. Dalam perbincangan mereka, tiba-tiba muncul seseorang yang ternyata itu adalah Miguel, ayahnya Valentina. Dari insiden kebakaran di gudang pada waktu itu, Miguel masih berhasil selamat. Selama ini, ayahnya terus memantau Valentina dari jauh, hanya untuk memastikan Valentina baik-baik saja. Miguel menceritakan semuanya, kalau Celia mengorbankan dirinya demi kesembuhan kanker Valentina. Miguel juga tahu kalau arwah Celia masih bergentayangan dan sesosok wanita yang selama ini menampakkan diri kepada Valentina itu adalah arwah Celia. Jiwa Celia tertahan karena sudah menjadi kesepakatan antara Celia dengan Santa Muerte. Satu-satunya cara agar arwah Celia bisa tenang yaitu dengan menguburkan abu Celia. Dan kebetulan abu Celia kini bersama Valentina. Di hari itu juga Valentina, Mark, dan juga Miguel datang kembali ke rumah mereka terdahulu. Namun rumah itu kini sudah tidak ada. Miguel sengaja membakar rumah tersebut. Kini yang tersisa tinggal hanya tanah kosong yang dipenuhi ranting pepohonan. Mereka harus mencari titik di mana ketika ibunya meninggal. Setelah memastikan titik itu, mereka menggali dan mengubur abu Celia di sana. Namun tak diduga, Luke datang. Hanya Valentina yang tahu maksud kedatangan Luke. Valentina pun akhirnya memberitahukan kalau dia meminta bantuan Luke dengan menukar jiwanya untuk kesembuhan Jenny. Mark dan Miguel terkejut Valentina nekat melakukan itu. Luke sendiri sebenarnya adalah jelmaan dari Santa Muerte. Sebisa mungkin mereka menghindari Santa Muerte, namun tidak ada yang bisa menghentikannya. Sempat terjadi pertarungan.
Miguel menyalakan api untuk membakar Santa Muerte. Tapi usaha apapun yang mereka lakukan gagal, karena sebenarnya Santa Muerte hanya mengejar Valentina. Hingga akhirnya Valentina sendiri yang harus mengakhiri hidup bersama Santa Muerte. Karena itu, sesuai kesepakatan yang sudah Valentina dan Santa Muerte sepakati, Mark bersama Miguel berhasil selamat. Setelah insiden tersebut, Mark kembali menjalani kehidupan seperti biasanya bersama Jenny yang kini sudah sembuh total dari kankernya. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Sedikit tambahan guys, kanker yang diderita Jenny adalah penyakit turunan dari Valentina. Celia, ibunya, meminta bantuan kepada Santa Muerte untuk kesembuhan Valentina dengan ditukar oleh jiwa Celia. Dan itu pun sekarang terjadi kepada anaknya Valentina, yaitu Jenny. Valentina pun sama terjebak hingga dia melakukan perjanjian dengan Santa Muerte. Jenny selamat, tapi Valentina yang harus menjadi korbannya. Oke guys, mungkin sampai di sini ya ceritanya. Semoga apa yang ingin ceritakan bisa menghibur dan menemani waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.